Jadi ibarat saya itu seperti bulir-bulir dandelion. Waduh, berat bahasanya. Bulir-bulir dandelion yang tertiup angin dan tiba-tiba jatuh di sebuah tanah yang ternyata tanahnya itu subur. Mendalami terlebih dahulu sebelum teman-teman memutuskan gitu ya. Apakah ingin pindah ataupun ingin stay di sini. Halo teman-teman Gamada Peternakan, kembali lagi bersama Renko di sini. Di video kali ini, teman-teman Gamada akan menyaksikan video tentang insan peternakan. Simak baik-baik dan selamat menyaksikan. Oke, annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Hanvidya Paradipta, salah satu dosen aktif di Laboratorium Teknologi Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Salam kenal buat teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya peternakan itu adalah pilihan ketiga saya waktu saya daftar S1, bukan pilihan pertama. Jadi pilihan pertama saya bukan di peternakan, tapi pilihan ketiga saya adalah peternakan. Nah, yang menarik adalah kalau saya punya prinsip, kalau kita itu ikhtiarnya benar, berusahanya benar, semua dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang salah, maka Tuhan atau Allah itu akan menempatkan kita di tempat yang tepat untuk tumbuh. Jadi ibarat saya itu seperti bulir-bulir dandelion. Waduh, berat bahasanya. Bulir-bulir dandelion yang tertiup angin dan tiba-tiba jatuh di sebuah tanah yang ternyata tanahnya itu subur. Nah, kenapa kemudian saya jadi mencintai peternakan? Karena memang ternyata di dalam dunia peternakan itu ada banyak hal yang sebenarnya dianggap skeptis atau sebelah mata oleh banyak orang, tapi ternyata itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal, teman-teman setiap hari kan minum susu, atau ada yang minum susu, atau makan telur, atau makan ayam, atau makan daging. Ternyata dari proses menghasilkan susu, telur, ayam, daging itu terdapat tidak sekelumit ya, artinya ada proses yang sangat rumit yang kemudian bisa kita pelajari dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Jadi tidak hanya itu, yang kedua juga setelah kita lihat ternyata peluang kerja di dalam dunia peternakan itu sangat luas sekali, karena bagaimana tidak, peternakan itu bersinggungan langsung dengan kebutuhan akan pangan manusia, sehingga selama masih ada manusia maka peternakan itu akan selalu eksis. Begitu. Kira-kira bisa menjawab? Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa peternakan itu sangat luas sekali. Jadi kalau teman-teman Gamada bisa melihat bahwa kita tuh bisa join di pemerintahan, pasti bisa peternakan, karena memang ada beberapa institusi yang terlibat langsung dengan penyediaan pangan. Bisa terlibat di dalam akademisi seperti menjadi dosen seperti saya, mengajar, atau kemudian menjadi researcher, peneliti, di mana itu sangat besar sekali peluangnya. Misal ya, contohnya adalah bagaimana teman-teman bisa melihat ayam broiler yang dulu itu dibesarkan dalam waktu 30 hari, itu kan tidak sampai sebesar sekarang. Itu kan perlu proses seleksi genetik yang sangat luar biasa dan tidak bisa sehari 2 hari jadi. Jadi itu ada proses pengkajian, penelitian yang sangat menarik di situ. Itu bisa dari sisi researcher atau menjadi seorang peneliti. Bisa juga teman-teman bekerja di industri. Teman-teman bisa lihat sekarang industri peternakan di Indonesia itu sangat berkembang pesat. Banyak sekali feedlot. Bahkan setahu saya, teman seangkatan saya itu tidak ada yang menganggur. Artinya setelah lulus itu mereka semua terabsorb dalam dunia kerja. Ada yang menjadi fokus di peternakan memang, tapi kadang memang ada yang di lain tapi masih berhubungan dengan dunia peternakan. Misal ada yang teman angkatan saya yang kemudian dia menjadi bank, karena memang dalam proses tadi bank itu pun tetap membutuhkan beberapa klien seperti industri-industri peternakan, di mana itu related dengan pekerjaannya. Jadi banyak sekali teman-teman bisa main di media tentang industri pangan, bisa main di tadi industrinya sendiri, bisa main di akademisi, bisa main di pemerintah, bisa main di institusi yang lain. Itu banyak sekali. Bahkan di luar negeri sekarang peternakan juga menjadi
tidak menjadi. Artinya peternakan sekarang sudah sangat besar di luar negeri, terutama di negara-negara yang bisa memproduksi produk-produk agriculture seperti itu. Kalau dibilang sudah baik, sudah, tapi apakah itu sudah sempurna atau lebih baik? Nah, itu perlu sekali improvement di kedepannya. Artinya tetap harus ada proses bertahap, kita semakin lama semakin berkembang. Di luar negeri, terutama saya 6 tahun belajar di Korea, memang peternakan di sana berjalan cukup pesat ya. Kita bisa lihat negara sekecil Korea itu kan mungkin Pulau Jawa atau mungkin setengahnya ya, atau mungkin 0,75-nya dari Pulau Jawa, itu dia bisa memproduksi daging dengan kualitas bagus dan mencapai swasembada daging. Artinya peternak-peternak itu semangat untuk beternak. Nah, di Indonesia sendiri memang industrinya sudah berkembang, tapi memang semangat untuk beternaknya ini yang harus kita mulai kembangkan. Jadi bedanya kalau di sana tuh sarjana S1 itu adalah orang yang memang sudah fokus beternak, mau jadi seorang peternak. Rata-rata keluarganya adalah punya peternakan atau memang dia sudah dari awal memang fokus mau mengembangkan industri-industri peternakan karena memang keuntungannya sangat besar di sana. Jadi begitu, dari sisi keuntungan kita masih kalah jauh dan kita sedang proses untuk menuju ke sana. Pertama adalah temukan reason, temukan alasan kenapa kalian ada di sini. Karena ketika kalian sudah menemukan alasan atau kemudian kalian sudah menemukan intinya tujuan kenapa kalian di sini, alasan-alasan yang lain yang akan menggagalkan kalian itu akan lewat dengan sendirinya. Jadi pastikan bahwa kalian itu punya alasan utama atau kemudian kesenangan kenapa kalian ada di kuliah di Fakultas Peternakan UGM. Yang kedua adalah janganlah kemudian berputus asa. Wah, ini berat ini. Kenapa jangan berputus asa? Artinya pasti dalam proses belajar itu ada yang namanya kesulitan yang akan kita hadapi. Misal mungkin kita tidak tahu satu hal atau dua hal, kita tidak bisa memanage satu atau dua hal, tapi selama masih proses belajar kita harus tuntaskan itu. Karena kalau kita bisa menuntaskan itu akan meningkatkan skill kita. Itu ya, dua hal. Yang pertama adalah temukan alasan dan kemudian jangan pernah menyerah dengan alasan yang sudah teman-teman buat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya adalah Yamil Gufron Akmal. Sekarang menjadi mahasiswa semester akhir di Fakultas Peternakan UGM angkatan 2017. Untuk kesibukan sehari-hari saya adalah peternak dan juga sebagai direktur utama dari perusahaan Kandang Nusantara yang berlokasi di daerah Gamping. Kandang Nusantara sendiri adalah perusahaan yang bergerak di sektor perdombaan seperti itu. Untuk fokus bisnisnya sendiri adalah penggemukan domba dan trading. Jadi peternakan itu sendiri muncul di pikiran saya pada kelas 2 SMA. Pada saat itu mungkin sebagian dari teman-teman saya di sekolah itu sudah mempersiapkan nilai ya, SNMPTN gitu ya. Dan pada saat itu saya kebetulan masih aktif di OSIS seperti itu. Jadi ketika salah satu pagi itu ada acara TV di salah satu stasiun TV nasional menayangkan kehidupan peternak Indonesia di New Zealand seperti itu. Jadi peternak Indonesia ini hewannya atau komoditasnya adalah sapi perah. Jadi di situ saya lihat banyak sekali sapi-sapi yang diternakan, kemudian susunya diperah. Dan yang membuat saya menjadi takjub itu adalah ketika melihat susu sapi yang sudah diperah tersebut ditransportasikan menggunakan helikopter. Nah, di situ saya mulai terpantik, oke, ternyata peternakan itu nggak cuma sekedar kotor-kotoran ataupun nggak cuma sekedar di kandang kayak gitu. Jadi ketika saya melihat itu, oke, fix. Yang pertama saya pilih jurusan adalah peternakan kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi latar belakang kenapa saya sendiri memilih jalur peternakan pada saat itu. Kemudian saya mencoba untuk berdiskusi lebih lanjut dengan salah satu guru saya pada saat di sekolah itu.
dan beliau menyarankan bahwa ini mungkin lebih terkait dengan kepercayaan seseorang ya. Saya membebaskan kepada teman-teman untuk meyakini seperti apa, cuma ketika saya bertanya dengan guru saya tersebut, dijelaskan seperti ini. Orang-orang yang mengambil jurusan ataupun profesi sebagai peternak itu, secara tidak langsung dia sudah bersedekah dan juga sudah memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang banyak, karena bayangkan rantai yang sangat panjang tersebut bisa sampai ke piring dan meja makan orang-orang lain gitu, orang banyak, dan bayangkan dari makanan tersebut bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya seperti itu, yang mungkin nanti ada yang mengonsumsi daging peternakan kita itu, kemudian dia menjadi seorang yang hebat, misalnya mungkin jadi presiden ataupun menjadi gubernur segala macamnya gitu. Bayangkan manfaat yang sudah kita berikan, dan kaitannya memang dengan kepercayaan itu sendiri, yaitu dengan surga ataupun balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Itu yang saya yakini dan saya pegang hingga saat ini. Oke teman-teman, untuk bisnis yang saya garap sekarang ini berasal sebenarnya sebelumnya ya, mungkin saya ingin flashback kembali ya. 2019 itu ketika saya masih di asrama, saya bertemu dengan teman saya yang bernama Danan ya. Nah di situ kita coba untuk membuat suatu peternakan juga, yang awal konsepnya itu adalah breeding atau peranakan dan meningkatkan kualitas indukan dan anak-anakan seperti itu. Nah kemudian di akhir 2020 kemarin saya kebetulan mendapatkan kepercayaan ya dari salah seorang dosen untuk mengelola peternakan ini, dan di sini kita secara kepemilikan itu memiliki secara bersama seperti itu. Dan kandang Nusantara ini sebenarnya goalsnya itu adalah ingin menjadi sebuah peternakan yang berbasis nasional, ataupun jika diharapkan bisa internasional, mungkin saya sangat berharap ya. Dan nanti dari kandang Nusantara ini untuk berkembangnya arah pengembangannya adalah nanti menjadi perusahaan yang memiliki lini bisnis cukup banyak seperti itu. Mungkin nanti ada dari fatteningnya, breedingnya, kemudian nanti ada lini akikoh dan lini segala macamnya yang berkaitan dengan domba. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita juga ingin mengembangkan ke arah agrikultur secara lebih keseluruhan. Jadi kita tidak hanya mencakup peternakan tapi juga ke arah pertanian. Yang ketiga, kandang Nusantara ini mungkin untuk lebih jangka panjangnya adalah akan menjadi sebuah perusahaan yang memodali anak-anak muda yang memiliki semangat dan juga keinginan untuk berubah ya, merubah nasibnya ataupun juga merubah kondisi pertanian dan peternakan di Indonesia saat ini, yang makin lama umur dari petani dan peternak di Indonesia semakin menua seperti itu teman-teman. Jadi inilah 3 goals yang diharapkan oleh kandang Nusantara. Saranku adalah yang pertama, bersyukur ya teman-teman, karena di luar sana mungkin banyak orang-orang yang berdarah-darah gitu ya, menangis gitu ya, mengeluarkan air mata yang segitu banyak karena tidak bisa lulus gitu ataupun lolos di UGM, dan teman-teman sudah diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa seperti itu. Dan hal yang pertama lakukan adalah bersyukur. Kemudian yang kedua, teman-teman mungkin sebelum tidak suka kepada sesuatu, bolehlah teman-teman untuk cross-check terlebih dahulu, mendalami terlebih dahulu sebelum teman-teman memutuskan gitu ya, apakah ingin pindah ataupun ingin stay di sini. Karena ini pilihan berdasarkan keputusan dari teman-teman sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa pertanyaan sebelumnya, peternakan ini sendiri tidak teman-teman, tidak kecil cakupannya gitu, dan sangat luas sekali. Teman-teman mungkin nanti bisa mengeksplor lebih jauh dengan cara bertanya dengan alumni-alumni ataupun ngobrol dengan senior-senior yang sudah terjun langsung ke lapangan. Teman-teman bisa melakukan hal-hal itu. Kemudian teman-teman juga bisa bertanya kepada dosen, dan banyak sekali cara-cara yang mungkin teman-teman bisa lakukan untuk bisa mengeksplor lebih jauh dan mendalami lebih jauh. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin saranku adalah teman-teman coba banyak-banyak
melihat gitu ya potensi-potensi yang ada di sekitar teman-teman. Bayangkan manusia ini dengan jumlah yang segini banyak gitu ya, akan terus membutuhkan makan ya teman-teman, akan terus membutuhkan makanan seperti itu. Nah di sini peluang kita adalah selagi manusia makan, otomatis di situ juga masih ada orang-orang peternakan seperti itu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, Mas gimana dengan orang-orang yang vegan? Nah orang-orang yang vegan itu populasinya tidak sebanyak orang-orang yang mengkonsumsi daging teman-teman ataupun mengkonsumsi produk-produk hewani, jadi tidak ada masalah ya. Dan di sini kebetulan kita berada di Indonesia ya, di Indonesia yang memang secara geografis sangat kaya dengan sumber alamnya seperti itu teman-teman, baik itu masalah tanah yang luas, habis itu tanah yang subur. Nah ini juga merupakan sebuah kesempatan nih bagi teman-teman gitu ya, untuk bisa memanfaatkan lebih lanjut. Sarankan ke teman-teman semuanya, sisanya harapanku adalah jangan menyesal apabila nanti peternakan jauh lebih menarik daripada jurusan-jurusan yang lainnya. Selesai sudah video Insan Peternakan kali ini. Semoga bisa memberi gambaran dan motivasi kepada Gamada untuk lebih bersemangat dalam berkuliah di Fakultas Peternakan. Tetap semangat dan sampai jumpa.